mulai dengan nulis treatment untuk film pertama aku, Brush with Danger. Ternyata aku tawar-tawarin ternyata kurang ada interest gitu, dan sampai akhirnya udah kali-kali ditolak sampai akhirnya ketemu eksekutif produser nggak sengaja di sekolah WUSU gitu. Ternyata dia interest, dan waktu itu kita mulai coba nulis skenario, direvisi 32 kali, baru filmnya dibilang oke, coba kita usahakan film ini disyuting dan diproduksi gitu. Dan ternyata penolakan itu nggak berhenti di situ. Setelah itu aku kan pengen kerjasama dengan kru yang senior. Ternyata mereka juga nggak mau kerjasama dengan sutradara baru gitu. Puluhan kali, ratusan kali ya, banyak banget. Ratusan. Karena skenario ditolak, terus ditolak kru. Struggle-nya tuh lebih karena kita ditolak. Nah, kita mengerjakan skenario ini kan bukan dalam waktu semalam, kita ngerjain berbulan-bulan gitu kan. Terus ditolak gitu aja gitu, kadang-kadang tanpa alasan gitu. Kalau kan gimana ya, memang don't take it personally, tapi it's personal gitu, karena kita kerjain itu udah nggak tidur, udah berbulan-bulan, dan kita we believe in this script, we believe in this story, terus di-reject gitu aja. Dan itu bukan sekali loh, di-reject dan berkali-kali gitu, ditolak. Kan kita jadi akhirnya kita mempertanyakan, apa kita yang nggak bakat gitu kan, atau emang ceritanya jelek banget gitu, padahal nggak juga gitu. Kadang-kadang emang belum jodoh aja gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan there are people who believe in my story and my vision, dan akhirnya aku pelan-pelan ngumpulin tim, dan akhirnya bisa syuting Brush with Danger. Brush with Danger akhirnya juga masuk bioskop di Amerika, dan akhirnya didistribusikan di negara lain kayak di Indonesia, di Afrika, terus masuk juga negara lain seperti Kanada, Meksiko kayak gitu. Dan terus aku dapat kesempatan untuk menyutradarain film baruku, dan itu jauh lebih mudah. Bisa diceritain nggak gimana akhirnya filmnya bisa nembus bioskop-bioskop di Amerika, bahkan negara-negara lain gitu? Apa gitu yang bisa membuat seperti itu? Apa mungkin dapat PH-nya yang bagus atau apa? Film Brush with Danger itu kita kan kerjasama dengan PH di sana, dan waktu itu emang di sana kan untuk masuk bioskop persaingannya sulit ya, tapi sebenarnya mereka review semua film gitu. Nah, yang mereka pikir layak untuk ditayangkan, mereka tayangkan gitu. Waktu itu aku juga nunggu agak lama, beberapa bulan baru dikabarin, filmnya ternyata cukup bagus untuk ditayangkan di bioskop. Seneng banget waktu itu. Ceritanya itu saya terinspirasi oleh teman saya dari Ethiopia yang melarikan diri dari perang. Nah, kalau untuk kakak adiknya, saya kan sama adik saya dulu berdua di Beijing, kan emang orang tua tinggal di Jakarta gitu. Jadi walaupun nggak naik container ship gitu, kakak adiknya perjuangannya tuh ada yang kayak basisnya tuh dari kehidupan kita waktu di Beijing gitu kan. Waktu itu kita nggak bisa bahasa Mandarin, jadi ada struggle lah gitu. Sebetulnya saya dulu kuliahnya jurusan ekonomi, tapi memang sejak kecil saya kan hobi bela diri, dan waktu SMA kebetulan saya SMA di Beijing dan saya berlatih di sekolah WUSU. Secahai itu memang pusatnya WUSU, Jet Li sekolah di situ, dan banyak banget atlet dari seluruh dunia yang latihan di situ, dan interest di film mulai tumbuh di situ. Pada saat saya kuliah itu saya suka bantu-bantu di set film, dan ternyata suka banget gitu, makin suka aja ke film. Dan pas waktu mau wisuda itu saya harus mutusin kan, ini pengen lanjut di bidang ekonomi atau kalau emang mau di film masih sekarang gitu. Now is the time gitu kan. Dan waktu itu aku daftar ke beberapa sekolah, dan aku keterima ke sekolah yang pilihanku pertama. Dan waktu itu aku pikir, oh ini memang jodoh. Ya udah, terus aku mutusin untuk pursue film, dan waktu itu aku mau nyutradarain film layar lebar. That's my goal and it's my dream. Pengen ngikutin jejak Livi berkarir di Amerika jadi sutradara, itu kira-kira mudah nggak sih? Sebenarnya
mudah-mudah susah gitu ya. Yang penting nomor satu itu kerja keras itu udah harus. Kedua pantang menyerah. Ketiga kita harus terus berkarya gitu loh, walaupun kadang-kadang kita pengennya misalnya pengennya jadi produser atau jadi sutradara. Nah itu kan nggak bisa tiba-tiba ya, itu kan perlu proses gitu. Jadi kalau kita belum bisa mendapatkan kesempatan untuk menyutradarai atau menjadi produser, kita just take any opportunity gitu, karena at the end of the day itu akan ngebantu gitu. Kayak dulu aku bantu-bantu di bagian prop, bagian kostum, bagian catering gitu kan. Nah ternyata itu bermanfaat banget gitu, karena ketika aku jadi sutradara aku kan harus supervise semua departemen gitu. Jadi aku ngerti gitu loh, oh ternyata kayak gini. Kalau dulu nggak pernah involve di bagian itu kan aku jadi nggak tahu dong gitu kan. Jadi kalau sekarang kan udah ngerti gitu. Jadi basically any experience itu bakal useful in the future. Cuman nggak tahu usefulnya setahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang. Cuman kalau kita belajar itu nggak ada yang sia-sia.